Lanjut dari fraksi Golkar, siapa Pak Bambang Patijaya silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 7 beserta anggota Komisi 7. Kemudian kami hormati Bapak Dirjen Migas, Ibu Kepala BPM Migas, para anggota Komite BPM Migas, kemudian juga Bapak Dirut Patraniaga. Eh, saya akan memberikan beberapa tanggapan dan komentar lah ya terhadap situasi yang ada, terutama terkait dengan dapil saya ini. Eh, Pimpinan, jadi memang terkait dengan gas LPG, ini kita jangan main-main juga. Kita harus agak agak eh, cepat merespon terhadap apa yang menjadi kendala di lapangan. Ya, contoh kayak kemarin itu kan sekitar di bulan Juli akhir itu kan di mana-mana sempat terjadi kelangkahan gas. Eh, saya memberikan apresiasi lah ya kepada sales area manager eh, Pertamina di Babel cukup tanggap dan responsif. Kemarin itu di Juli akhir itu alokasi untuk tabung gas untuk Pulau Bangka ditambah 40.000 tabung, kemudian untuk Pulau Belitung ditambah 30.000 tabung. Ya, mungkin tidak mau terlalu repot juga karena di situ kan langsung pengawasan oleh Pak Komut itu kayaknya kan seperti itu. Tetapi begini, eh, terkait dengan kelangkahan ini, saya pikir ini sesuatu yang akan terus berpotensi terjadi. Karena kenapa? Kita harus mengevaluasi, tidak hanya sekedar situasional seperti itu, ya. Begini Pak Dirjen, ini kan ada beberapa persoalan mendasar, ya. Eh, Kenapa sih sampai terjadi kelangkaan seperti itu? Karena ketika data didapatkan, ketika kuota ditetapkan, kemudian ketika dia disalurkan, nggak sinkron semua, Pak. Nggak sinkron. Dengan realita gitu loh. Jadi ini akan ada selalu kesenjangan pada setiap tahapan. Pertama ketika penetapan dasar kuota lah ya, penetapan dasar kuota. Contoh untuk di Bangka Belitung, ini ada dasarnya. Pergub 530 tahun 2018. Dalam Pergub itu dipatok bahwa satu KK itu dalam satu bulan alokasinya 3 tabung. Kira-kira kan kita mikir-mikir, apakah 3 tabung itu cukup untuk satu bulan? Kan sudah pasti tidak. Nah, sedangkan ini menjadi dasar penetapan. Nah, saya udah bilang ke PJ Gubernur Babel agar segera ini dievaluasi, ya kan? Nah, selama ketika data yang naik ke atasnya pun belum valid sesuai dengan kebutuhan, ini akan selalu ada kesenjangan. Belum lagi misalkan kita tidak pernah mengantisipasi persoalan untuk penggunaan keperluan sektor mikro UMKM. Di dalam pergub ini dipatok misalnya satu UMKM mikro itu 9 tabung per bulan. Padahal mungkin kebutuhannya lebih. Nah, karena dasar penentuan yang belum cocok seperti kebutuhan, inilah yang menjadi kelangkaan-kelangkaan tersebut. Sementara droppingnya mungkin seperti itu. Ketika dibawa ke Komisi 7, kemudian Banggar, ini kan secara agregat, ini juga gelondongan. Lalu kemudian data yang disesuaikan gelondongan tersebut, ketika penyalurannya disesuaikan lagi. Ini kan nggak pernah sinkron. Nah, jadi saya pikir Pak Dirjen kalau boleh interaktif, sebenarnya kalau standar di Migas itu satu KK itu berapa sih? Kalau boleh tahu, ada standarnya Pak. Ini dari pengalaman saja, Pak. Jadi biasanya mereka bervariasi ya, Pak ya. Untuk yang biasa sehari-hari itu bisa mereka seminggu bisa dua tabung, masa gitu Pak. Untuk masyarakat biasa ya. Tapi kalau kadang-kadang mereka punya kantin, punya servis yang melayani makan orang lain bisa lebih dari itu, Pak. Itu tergantung masyarakatnya juga. Ya, nah makanya saya pikir selama dasar aturan untuk melakukan pengajuan kuotanya pun ternyata sangat kecil, ini kan akan selalu terjadi kesenjangan ya. Terus tambahkan, jadi kita minta kuota itu dari Bupati, Pak. Pak Bupati.
memberikan kuota ke kami, kemudian kami kita rekap, kita evaluasi, baru kita putuskan. Jadi tidak langsung ke masyarakat, tapi Ya, dari bupati. artinya ini kan dasarnya kalau di Bangka Belitung kan ada pergubnya, kan seperti itu. Jadi saya pikir kita memang harus menyelesaikan ini apa namanya dari aturannya dulu, ya kan? Maka saya tadi pertanyakan kepada Pak Dirjen, dasarnya gimana? Ya kita pakai akal logika aja lah. Minimal itu sebetulnya 1 bulan, satu keluarga itu minimal tuh 5 tabung, Pak. Nah, bayangkan aja Bangka Belitung dasarnya 3, Pak. Jadi sampai kapanpun tetap akan kurang. Kan seperti itu. Belum lagi kalau kalau apa namanya, misalkan yang di perkampungan. Di perkampungan itu kan selalu ada dua, Pak. Pakai tungku api, ya kan. Kemudian pakai gas. Kalau gas mahal dia pakai tungku api, Pak. Tapi kalau kemudian dia punya gas, ya kan, ini maaf ya, tanpa bermaksud ini. Misalkan bisa saja terjadi, tergoda juga kawan itu untuk menjual kepada tetangga karena pakai tungku api aja katanya, kan begitu, kayu bakar. Nah, ini saya pikir kita perlu merubah, Pak, dasar penetapan kuota. Sehingga kemudian ini bisa menjadi dasar untuk apa namanya satu penetapan yang pas seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, problem yang kedua, ini persoalan saluran distribusi, ya kan, saluran distribusi. Ini kan SPBE, agen, kemudian pangkalan. Kemarin kami sempat mendengar ada satu wacana apa ingin misalkan menghilangkan agen dan pangkalan. Itu kami kurang setuju, Pak. Bukan kurang ya, tidak setuju. Tidak setuju. Kita jangan membuat kegaduhan dengan bereksperimen misalkan menggantikan perannya ke BUMDes. Di kota nggak ada BUMDes, Pak. Nah, kemudian BUMDes juga manajerialnya belum semuanya sama. Nah, tapi jika kita ingin melibatkan BUMDes dalam rangkaian itu, saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi misalkan SPBE, agen pangkalan BUMDes, is okay, nggak ada masalah. Jadi kita jangan bereksperimen, misalkan udah hilangkan aja. Jangan memindahkan masalah apa ke masalah tempat yang lain. Kan seperti itu. Harus pakai pegadaian. Nah, jadi saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Mercy tadi. Perlu ada fleksibilitas juga, karena tiap-tiap tempat itu juga memang apa situasinya berbeda, sehingga yang penting itu pelayanan kepada masyarakatnya bisa maksimal, seperti itu. Nah, kemudian Pak Dirjen, ini saya melihat paparan Bapak ini kan eh, menunjukkan data-data, melakukan sanksi dan apa eh, pembinaan lah ya, pengawasan kepada agen yang nakal seperti itu. Setuju, Pak. Memang kita perlu tegas di dalam menjalankan fungsi PSO ini. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi saya pikir Pak Dirjen, selain eh, Pak Dirjen juga melakukan pembinaan terkait dengan penindakan, tetapi sekaligus juga pembinaan yang dilakukan kepada para agen maupun pangkalan ini juga sekaligus memberikan solusi kepada masalah-masalah yang mungkin terkait dengan regulasi yang bisa menyusahkan mereka. Kita ini motonya tahun 2022 saya yakin masih tetap sama seperti 2003. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari COVID, kan seperti itu. Nah, saya melihat kadang-kadang problem kita ini problem ego sektoral. Saya ini di Bangka Belitung, kalau saya barusan dari reses kemarin itu, udah butak kepala saya, Pak. Karena kenapa? Mendapati begitu banyak masalah. Eh, Masyarakatnya mengeluh tentang LPG 3 kilo yang sempat sempat langka, tapi kemudian kita atasi, clear, nggak ada masalah. Terima kasih kepada Pertamina, responnya cukup bagus, ya kan? Tetapi juga para agennya juga ngeluh, Pak. Para agennya ngeluh. Karena kenapa? Mereka saat ini ditagih oleh petugas pajak ya terhadap apa namanya PPN. Saya to the point aja, PPN. Jadi kan begini, keluhannya kan begini. Yang namanya para agen ini kan adalah dalam menjual LPG 3 kilo, ini kan ada HET-nya. Mereka ini menjual sesuatu yang ditugaskan oleh negara, PSO. Begitu Pak ya. Untungnya pun ditentukan berapa.
atas untung yang mereka dapat, saya pikir sangat logis. Misalkan kalau pajak mengenakan PPh, is oke, nggak ada masalah. Karena setiap aktivitas apapun yang ada untung, wajar kalau negara mengutip PPh. Kan seperti itu. Yang nggak beres itu, kalau dipaksakan dipungut PPN. Sebenarnya PPN pun nggak ada masalah jika di dalam HET-nya ada komponennya. Kan begitu. Kayak di Bangka Belitung ini kan HET-nya untuk menjual apa namanya LPG itu ada SK-nya, SK Gubernur nomor 850. Kan di dalam komponennya tuh nggak ada Pak PPN. Jadi yang lucunya begini, petugas pajak saking semangatnya, dasarnya dia memungut itu PMK nomor 62 garis miring PMK 03 garis miring 2022. Ini menggantikan PMK yang lama 220 PMK 03 garis miring 2020. Ini adalah tentang pengenaan pengenaan pajak PPN terhadap LPG 3 kilo. Ya, bagi kami nggak ada masalah sebetulnya jika memang mau dipungut PPN di dalam apa namanya kepada agen. Selama jika memang di dalam HET-nya sudah dipatok. Nah, kenapa saya buka di sini? Biar semuanya juga tahu, jangan ada pihak yang semena-mena. Ini semena-menanya dulu luar biasa, Pak. Bapak bayangkan aja, PMK mereka ini keluarnya 2020 yang pertama ya. 2018 ketika agen itu baru baru berdiri, ditagih juga Pak PPN-nya, Pak. PMK-nya belum keluar, Pak. Belum keluar PMK-nya. Ditagih juga yang sampai 2018 ketika dia mulai pertama kali menjual LPG. Menurut saya ini udah semena-menanya luar biasa. Jangan sampai kawan-kawan dari perpajakan ini untuk KPI kinerja dia yang tinggi, ya kan? Semua dipajakin dengan semena-mena, lalu ada negosiasi. Kan nggak wajar. Nah, saya nggak ada masalah jika kemudian pada akhirnya, karena ini masalahnya pasti akan menjadi masalah nasional. Nggak ada masalah kalau misalkan pajak ingin memungut PPN pada gas LPG 3 kilo kepada para agen. Nggak ada masalah. Selama di dalam HET-nya memang sudah ada komponen itu. Nah, saya minta kepada Pak Dirjen dari Migas, ini tolong Pak, dalam fungsi dan tugas Bapak sebagai pembina tadi, bukan hanya memberikan sanksi Pak. Pak Dirjen juga harus bisa memberikan solusi. Nah, ini kasihan nih kepada kawan-kawan ini. Apa namanya? Kita ini kan sudah sulit di dalam beberapa tahun ini gara-gara COVID. Jangan gara-gara ini untungnya nggak seberapa, Pak. Ini cuma 2.500 Pak, untung kawan-kawan ini dalam HET. Ditambah PPN mau gimana lagi? Kan begitu. Jadi kita akan ada titik nolnya. Kalaupun ingin dipungut PPN, rubah dulu pergubnya. Setelah itu pungut. Jangan semena-mena gitu loh. Nah, jadi saya pikir demikian terkait dengan masalah LPG 3 kilo. Ini kita juga harus memikirkan. Bukan hanya kita mengawasi apa namanya dalam proses penyaluran dan sebagainya, tetapi problem-problem mereka juga harus kita uraikan dan kita berikan solusi seperti itu. Nah, kemudian tadi penyampaian terhadap penyaluran BBM ya, BBM. Tadi dari BPH dan juga dari Dirut Patra Niaga juga menyampaikan, memang Pak Ibu Mercy juga tadi menyinggung sedikit ya, problemnya itu ada saja orang yang kreatif. Entah kenapa saya juga bingung ya. Kalau yang terkait dengan apa yang buruk-buruk, orang tuh kreatif loh. Iya, kreatif loh. Itu saya pikir sebetulnya, saya masih ingat masalahnya awal tahun 2023 ya, kalau saya tidak salah. Saya masih diundang oleh Pertamina dan Kapolda. Kita launching My Pertamina tuh di Pangkal Pinang. Kita mendukung, bagus ini kartu ini. Ini akan mengurangi penyelewengan karena setiap kendaraan itu ada kartunya. Ternyata barcode-nya satu orang bisa pegang beberapa barcode, Pak. Macam-macam gitu. Laporan ke saya, ya kan, malah dia heran, barcode punya dia belum ngisi, tetapi ketika dia mau ngisi, katanya di sistem udah ditolak. Udah ditolak. Katanya diisi orang. Loh gimana sih ceritanya? Nah ini kan padahal dia adalah pengguna. Mobilnya mobil mobil pribadi gitu loh. Nah inilah saya pikir nanti pada akhirnya eh, kita perlu perlu ada satu contoh tindak tegas. Ya kan ini yang namanya udah fraud ini. Penyalahgunaan
BBM subsidi dengan cara yang memang ngakalin teknologi ini. Nah, saya pikir ini perlu satu tindakan dari kita. Jangan sampai hal-hal yang merugikan seperti ini berlarut-larut. Tadi kan Pak Dirut mengatakan di sistem bisa dipantau, Pak. Tapi, nah ini kita harus sempurnakan kembali. IT-nya memang bisa dilakukan apa? Eh, Pemantauan, Bapak bisa off barcode itu. Tetapi bagaimana sistem ini kita perbaiki, Pak. Jangan sampai kemudian apa celah-celah kemudian yang seperti saya sampaikan itu kembali terulang seperti itu. Dan saya pikir nih mungkin ada satu wacana yang cukup menarik tanpa bermaksud apa namanya tambahan aja. Tadi diskusi-diskusi. Ini ide saja nih Pak Dirjen Migas, bukan ingin bermaksud mengurangi atau memutilasi tugas Bapak. Saya pikir begini, Dirjen Migas ini sangat baik dan maksimal dalam perannya di dalam mengumpulkan data, ya kan, pengajuan anggaran untuk gas LPG. Tetapi biar biar bisa fokus Pak, karena saya pikir Bapak kan juga tidak punya tim di bawah. Ini untuk pengawasan gas LPG melon, ini kenapa tidak ditangani nanti ke depan oleh BPH Migas saja? Dengan demikian bisa maksimal. Kan ini Jargas sudah BPH, ya kan? Kenapa kita juga bingung gas melonnya di Bapak begitu? Ya ini anu aja ide saja. Sehingga dengan demikian eh, kita bisa lebih maksimal lah di dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga ke depan itu apa pasokannya tepat, salurannya juga dapat tepat sasaran seperti itu. Saya pikir demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju nggak setuju? Pesan sudah saya sampaikan. Terima kasih.